teman-teman, perkenalkan nama saya Rismawati dengan NIM D1B1B12013 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Di video kali ini saya akan membahas terkait mikroba patogen pada tanaman budidaya terong Solanum melongena. Tanaman terong banyak dibudidayakan di Indonesia karena memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, yaitu protein, kalsium, karbohidrat, lemak, vitamin A, vitamin B, vitamin C, fosfor, dan zat besi. Tanaman terong Solanum melongena termasuk tanaman sayuran famili Solanaceae. Tanaman terong sesuai ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan pH tanah 5-6. Tanaman terong merupakan tanaman semak atau perdu dengan tinggi berkisar antara 60-240 cm. Suhu yang tepat untuk tanaman terong berkisar antara 22-30 derajat Celcius dengan sedikit perbedaan antara suhu siang hari dan suhu malam hari. Salah satu penyakit penting pada tanaman terong adalah layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum. Ralstonia solanacearum merupakan patogen tular tanah penting yang menyebabkan layu bakteri. Jangkauan inang dari patogen ini sangat luas, yaitu lebih dari 200 spesies tanaman dari 50 famili serangan Ralstonia solanacearum dapat menyebabkan tanaman layu hingga kematian tanaman, sehingga menyebabkan kerugian hasil mencapai 50-100%. Bakteri Ralstonia solanacearum merupakan patogen tular tanah yang menyerang melalui akar. Gejala awal yang ditimbulkan oleh serangan bakteri Ralstonia solanacearum dapat dilihat dari layu pada beberapa daun muda, daun tua menguning, dan batang tanaman sakit cenderung lebih banyak membentuk akar adventif. Gejala yang lebih khas bakteri Ralstonia solanacearum pada tanaman terong yaitu pembuluh batang berwarna coklat apabila dipotong dan direndam dalam air yang bersih. Beberapa menit kemudian, pangkal batang tanaman terong yang telah direndam tadi mengeluarkan benang putih halus yang merupakan massa bakteri atau yang sering disebut dengan OC. Salah satu faktor penyebab penyakit layu bakteri Ralstonia solanacearum yaitu adanya faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap bakteri Ralstonia solanacearum yang membutuhkan oksigen untuk hidup atau aerobik dan sangat sensitif terhadap kondisi kekeringan. Maka dari itu, ada salah satu cara pengendalian yang dilakukan terhadap Ralstonia solanacearum biasanya menggunakan bakterisida sintetik. Akan tetapi, penggunaan yang berlebihan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan patogen menjadi resisten. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian penyakit yang ramah lingkungan. Upaya pengendalian hayati yang ramah lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan bakteri endofit sebagai agen pengendali patogen tanaman. Bakteri endofit hidup di dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan efek negatif pada tanaman, serta dapat memberikan keuntungan terhadap tanaman inang dan lingkungan. Penelitian terdahulu telah memanfaatkan bakteri endofit tanaman sebagai pengendali hayati Ralstonia solanacearum. Salah satunya ialah penelitian Zahra et al. 2019 yang memperoleh isolat bakteri endofit asal tanaman terong Solanum melongena memiliki kemampuan untuk menghambat Ralstonia solanacearum secara in vitro. Ramis et al. 2009 menyatakan koloni bakteri endofit memiliki kedudukan yang sesuai dengan patogen tanaman, terutama patogen layu pembuluh vakular, yang memungkinkan dapat digunakan sebagai kandidat potensial sebagai agen hayati. Kemampuan bakteri endofit sebagai pemacu pertumbuhan tanaman dan agen biokontrol terhadap penyakit layu bakteri dilaporkan Akhari dan Ramhes pada tahun 2014. Bakteri endofit bersifat antagonis terhadap Ralstonia solanacearum berdasarkan uji antagonis in vitro. Bakteri endofit tersebut mampu menghasilkan senyawa volatil dan senyawa penghambat yaitu HCN, amonium, dan asetoin, serta siderofor. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penyakit bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum merupakan ancaman serius bagi tanaman terong Solanum melongena yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan kaya akan nutrisi. Bakteri ini menyerang melalui akar, menyebabkan gejala awal seperti layu pada daun muda dan menguningnya daun tua. Pengendalian penyakit ini sering dilakukan dengan menggunakan bakterisida sintetik, namun penggunaan jangka panjang dapat
menyebabkan resisten patogen. Oleh karena itu, metode pengendalian yang lebih ramah lingkungan seperti pemanfaatan bakteri endofit sebagai agen biokontrol. Penelitian menunjukkan bahwa bakteri endofit dari tanaman terong dapat menghambat pertumbuhan Ralstonia solanacearum secara efektif.